Perkenalkan, nama saya Glenn Tridenta dari jurusan Pendidikan Biologi IKIP Saraswati Tabanan, Bali. Saya akan memberikan sebuah video tentang bagaimana proses pergiliran keturunan atau metagenesis pada tumbuhan. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen untuk mendukung saya. Simak videonya ya. Sampai jumpa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan metagenesis atau pergiliran tumbuhan. Nah, sebelum ke materinya, kita akan mengetahui dulu pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian metagenesis, yang kedua adalah proses metagenesis, yang ketiga adalah contoh dan tahapan metagenesis. Pokok bahasan pertama, pengertian metagenesis atau pergiliran keturunan tumbuhan. Apa itu metagenesis atau pergiliran tumbuhan? Pengertian metagenesis. Metagenesis merupakan pertukaran generasi antara reproduksi seksual serta reproduksi aseksual. Pengertian metagenesis ini bisa atau dapat juga kita katakan sebagai pergiliran cara perkembangbiakan makhluk hidup itu antara seksual atau kawin serta aseksual atau tidak kawin. Pengertian metagenesis secara kompleks ialah suatu pergantian dari bentuk diploid multiseluler serta diploid multiseluler serta haploid di dalam suatu siklus hidup organisme, terlepas apakah organisme itu hidup dengan bebas maupun berkoloni. Pokok bahasan kedua adalah proses metagenesis atau pergiliran keturunan tumbuhan. Lalu bagaimana prosesnya? Gambar ini adalah proses metagenesis yang terjadi pada tumbuhan. Proses metagenesis ini merupakan dasar dari metagenesis atau terdapat banyak variasi ke depannya dan tergantung dari organismenya seperti misalnya lumut dan paku. Dari gambar yang tadi, proses metagenesisnya adalah dua sel tunggal gamet yang haploid atau N. Tiap sel itu akan mengandung N kromosom atau haploid yang setelah bergabung menjadi satu sigot, sel tunggal diploid atau fuse to form a single celled diploid zygote yang mengandung N pasang kromosom 2N atau diploid. Kemudian, zigot yang diploid itu akan mengalami germinasi atau juga pembelahan dengan proses mitosis, sehingga kromosom di dalam selnya itu akan tetap 2N atau diploid. Hasilnya ialah organisme diploid multiseluler yang disebut dengan sporofit. Mengapa disebut sporofit? Disebabkan karena pada saat dewasa menghasilkan sporofit. Pada saat sporofit dewasa, sporofit tersebut kemudian akan menghasilkan satu atau lebih sporangia apabila tunggal disebut dengan sporangium. Sporangium ini merupakan organ diploid yang menghasilkan sporosit atau sel tunggal diploid. Proses inilah yang di dalamnya akan menghasilkan satu sporofit yang dilakukan dengan cara pembelahan meiosis. Setelah itu, sel-sel spora yang dihasilkan kromosom akan tinggal setengah yakni menjadi N saja atau haploid. Jika dilihat secara gambar, akan lebih seperti ini. Pokok bahasan yang ketiga, contoh metagenesis serta tahapannya. Bagaimanakah contoh metagenesis dan tahapannya? Contoh dan tahapan metagenesis ubur-ubur atau scyphozoa. Tahapan metagenesis ubur-ubur adalah sebagai berikut. Spermatozoid itu keluar dari lubang mulut medusa jantan serta masuk ke dalam usus medusa betina dan kemudian membuahi telurnya. Hasil pembuahannya ialah zigot yang akan berkembang menjadi blastula. Kemudian dilanjutkan menjadi larva bersilia yang disebut dengan planula. Planula larva tersebut dibentuk oleh fertilisasi eksternal serta akan menetap di substrat di dalam bentuk polipoid dan dikenal sebagai scyphistoma. Planula akan tumbuh dan menjadi polip. Selanjutnya, polip tersebut bereproduksi secara aseksual dan membentuk medusa serta begitu seterusnya. Jika diskemakan akan menjadi seperti ini. Ini adalah skema metagenesis ubur-ubur atau scyphozoa. Contoh dan tahapan metagenesis paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku yang dewasa itu membentuk sporangium yang mempunyai kromosom 2N atau diploid. Sporangium ini akan membentuk spora yakni dengan metode meiosis.
Kemudian dihasilkan spora yang mempunyai N kromosom atau haploid. Spora-spora sel tunggal ini akan bergerminasi dan akan membentuk organ multiseluler, yakni protalus atau protalium yang mempunyai set kromosom haploid, serta juga merupakan organisme penghasil gamet pada tumbuhan paku di fase gametofit. Pada protalus atau protalium terdapat dua jenis organ seks yang berbeda, yang juga menghasilkan dua jenis gamet yang berbeda, diantaranya ialah archegonium yang menghasilkan satu ovum atau sel telur, serta juga antheridium yang menghasilkan suatu spermatozoid. Protalus itu menghasilkan gamet dengan cara pembelahan mitosis. Lalu ovum serta sperma yang merupakan gamet paku bertemu dan juga membentuk suatu sigot yang merupakan 2N atau diploid serta bentukan awal fase sporofit. Sigot itu kemudian akan dewasa dan menjadi tumbuhan paku serta proses tersebut akan berulang kembali. Ini adalah skema metagenesis paku atau Pteridophyta. Spora yang bersifat haploid atau N akan melakukan proses mitosis dan menghasilkan protalium yang merupakan gametofit. Protalium akan menghasilkan dua jenis, yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium akan menghasilkan ovum atau sel telur. Spermatozoid dan ovum akan bertemu dan menghasilkan sigot yang jumlahnya diploid atau 2N. Sigot ini akan tumbuh menjadi tumbuhan paku homospora yang merupakan sporofit, lalu tumbuhan paku homospora akan menjadi sporofit, lalu menjadi sporangium. Seperti itulah akan kembali berulang seperti itu. Contoh dan tahapan metagenesis lumut atau bryophyta. Spora lumut yang bergerminasi yakni tumbuh serta juga berkembang dengan cara memperbesar diri dengan melalui suatu pembelahan sel mitosis. Setelah itu akan membentuk menjadi protonema yang haploid atau N yang disebut dengan gametofit muda. Protonema tersebut akan menjadi tumbuhan lumut dewasa atau gametofit dewasa setelah terbentuknya organ seksual yakni archegonium serta antheridium yang sifatnya haploid. Archegonium akan membentuk sel telur secara mitosis serta antheridium membentuk spermatozoid juga dengan cara mitosis. Sehingga sel telur yang dihasilkan serta sel spermatozoid yang dihasilkan juga tetap sifatnya haploid atau N. Selanjutnya, spermatozoid tersebut bergerak menuju sel telur, kemudian membuahi atau fertilisasi, sehingga akan terbentuk sigot yang diploid atau 2N. Zigot tersebut akan membentuk embrio yang bersifat 2N atau diploid, serta setelah itu akan berkembang menjadi sporofit diploid atau 2N. Sporofit tersebut akan menghasilkan spora dengan sporangium yang dimilikinya. Sporangium yang diploid atau 2N akan menghasilkan spora itu dengan cara meiosis, sehingga dihasilkanlah spora yang haploid atau N. Setelah itu, spora akan berkembang dan kembali menjadi protonema yang baru. Skema metagenesis lumut atau bryophyta. Spora yang bersifat haploid akan berubah menjadi protonema atau lumut muda yang bersifat haploid atau N. Lalu akan berkembang menjadi gametofit atau tumbuhan lumut dewasa yang masih bersifat haploid atau N. Kemudian, setelah menjadi gametofit akan mempunyai dua jenis, yaitu archegonium dan antheridium. Archegonium akan menghasilkan sel telur, sedangkan antheridium menghasilkan spermatozoid. Sel telur dan spermatozoid bersifat haploid atau N. Sel telur dan spermatozoid ini akan melakukan fertilisasi atau pembuahan yang akan menghasilkan zigot yang bersifat 2N atau diploid. Zigot ini berkembang menjadi sporogonium yang bersifat diploid, lalu berkembang menjadi sporangium yang bersifat diploid atau 2N. Sekian penjelasan saya mengenai pergiliran keturunan tumbuhan atau metagenesis tumbuhan. Semoga teman-teman semua atau pemirsa yang menonton bisa mengerti dan bisa menambah wawasan kalian. Untuk perhatiannya terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen ya di channel saya. Sampai jumpa.